Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abi Baim Channel. Oke, di video kali ini saya akan collab atau review tentang seorang yang pencinta touring, ya kan, ganti ke pencinta mendaki. Ya, intinya video kali ini tuh saya akan bertanya keluh kesahnya mengapa dia pengen menjadi pendaki. Oke, siapa dia? Dia itu ada Bang Fik MV atau Bang Fik Motovlog. Ya, nama juga channel Motovlog, bro. Ya kan, riding itu sekarang menjadi pendaki, guys. Jadi ini patut dipertanyakan. Ini untuk collab yang kedua kalinya. Ya, ini dia Bang Fik atau channelnya itu namanya Bang Fik MV. Untuk kalian yang belum subscribe Bang Fik, bolehlah tuh bisa di subscribe channelnya Bang Fik, yaitu Bang Fik Motovlog atau Bang, bukan pakai Bang ya, yaitu Fik Mo MV. Itu namanya, guys. Oke, nih awal-awal nih buat Bang Fik nih. Kenapa nih, Bang? Dari pertama pencinta touring tuh kok bisa gitu loh, pemikirannya menjadi pendaki tuh gimana ceritanya itu, Bang? Kalau sebenarnya perpindahan dari pecinta touring terus pindah haluan ke hiking, sebenarnya sih gak pindah haluan, cuma kan kemarin kan saya udah cari pengalaman baru lah. Kalau yang kita touring, saya kan touring pernah ke lautan, menyelam di lautan juga pernah. Dan sekarang kan masih belum kan ada ya hiking ini, baru mendaki ini. Jadi saya coba hal baru lah. Oke. Biar lebih banyak pengalaman. Tapi jiwa touring masih ada ya, Bang? Oh, masih lah, tetap. Itu selama tangan masih kuat narik gas, tetap gaspol. Salam satu aspal berarti. Iya. Salam satu aspal, salam satu langit, semuanya. Terus ini pertama Anda senang ke mendaki itu mendaki gunung apa nih, Bang? Kalau gunung pertama kan ya kemarin kan kita kan pemula ya, jadi kita ambil gunung yang nggak terlalu ekstrim, jalur pendakian aja. Kita itu pilih yang pertama itu Gunung Pundak di Mojokerto. Itu kalau nggak salah berapa tinggal 1400 mdp ya, sekitar segituan, 1400. Itu gunung pertama yang saya daki. Itu dengan jarak tempuh untuk pemula dari sini itu sekitar 4 jam. Dan ternyata kita itu lebih dari 4 jam. Karena awal-awal itu masih nyasar, Bang. Iya. Bukan nyasar sih, cuma kan kita lebih ke powernya, lebih ke tenaganya. Jadi pertama power, terus kedua kita tuh pendaki yang terlalu santai. Jadi teman-teman itu memang santai lah, nggak terlalu terburu-buru gitu. Jadi kan dari sekian banyak rombongan, dari berapa orang, 8 orang itu hampir 6 orang itu pemula. Jadi yang udah pernah mendaki itu sekitar 2 orang. Berarti untuk pemula itu nggak harus cek gitu, Bang, ya? Ya enggak tuh, misalkan kan fisiknya udah beda, dari fisik, tenaga itu udah beda. Kalau yang memang udah sering naik gunung itu memang powernya lebih kuat lah. Tahu cara ngatur ya. Terus kedua kan udah terlatih untuk memulung tenaga. Kita naik gunung itu kan nggak gratis kan, Bang? Iya loh.
Itu dana dari konsumsi, terus kita untuk menuju tempat itu kira-kira harus punya uang apalah, paling sedikit lah bang dananya bang. Kalau dana kan sebenarnya itu kan fleksibel ya, kalau tergantung dari apa yang akan kita bawa tuh. Jadi tergantung dari jumlah orangnya. Terus kalau kita kan kalau cuma 2 orang tuh harus ada paling cuma sewa tenda itu yang kapasitas 2 orang. Terus carrier kalau itu yang saya carrier itu paling kaya 60 liter 1 orang. Ya lebih tergantung dari jumlah orangnya sih. Kalau lebih banyak maka pengolahannya maka lebih banyak juga. Kalau lebih banyak yang ikut, kalau tambah sedikit orang yang ikut malah pengolahannya juga lebih sedikit. Enggak, intinya aja bang, kita untuk per orang aja lah, nggak usah ngitung per orang, per grup gitu. Kalau per orang ya mungkin ya sekitar 50 ribuan cukup. Iya. Paling murah itu bang. Iya paling murah. Itu udah jajan apa? Ya kalau itu untuk sewa peralatan. Kalau sewa peralatan itu sekitar 50 ribuan 1 orang. Kalau biaya naik kunci kata 10.000 sampai 20.000. Itu yang paling mahal itu di Bunda itu 25.000 yang pernah saya naikin. Tiket masuk 25.000. Itu lain konsumsi bang. Konsumsi beda itu. Ya kalau enggak, kalau 1 orang ya per orang paling ya 100.000 cukup lah. Untuk selanjutnya itu apa ya bang? Selama mendaki itu ada nggak hal-hal yang bikin sakit hati atau bikin down atau bikin semangat gitu bang? Antara semangat dan bikin down gitu bang? Kalau masalah seperti itu sih, kalau masalah bikin down sih enggak bikin down. Cuma kemarin saya pernah naik di Gunung Buddha itu di Malang. Itu karena saya waktu kejadian itu fisik saya memang udah gak kuat, gak mampu. Jadi tapi saya pikir kan kalau saya udah nyampe sampai segini, tidak mungkin kayak dalam hati saya kan, wah ini bukan saya nggak mampu, cuma tekad saya aja yang kurang, itu aja. Jadi saya berjalan sejauh itu, kalau memang saya tidak mampu dari awal sudah gak mungkin sampai sana gitu. Jadi kalau udah apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Jadi dari sana meskipun gak kuat, udah saya paksa sampai ke pos camp di Sabana, pos 4 ya, Sabana. Itu benar-benar pas kondisi fisik saya itu benar-benar down. Jadi dada yang sesek, tenaga udah habis, ditambah lagi energi yang semakin naik dan cuaca juga yang semakin itu. Kan di sana pas sampai di atas itu sempat hujan tapi gerimis sedikit. Di situ pengalaman saya yang paling down. Pada saat kondisi itu fisik saya benar-benar down. Benar-benar itu udah batas maksimum fisik saya. Tapi tetap dilanjutin. Tapi tetap saya lanjutin kan. Ya nggak juga sama anak-anak terus. Kalau memang saya nggak kuat, nggak mungkin saya sampai sejauh ini gitu. Jadi apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Lama mendaki itu pernah nggak ngerasain hal-hal yang mistis gitu? Nah ini kalau kayak gini nih, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada para pendaki sebenarnya banyak. Kalau hal mistis sih, ya kalau saya melihat secara langsung sih nggak pernah. Tapi kalau saya merasakan terus ada suara-suara itu sering. Cuma kan hal-hal kayak gitu ada 2 kemungkinan tuh. Pertama kita benar-benar diganggu. Yang kedua itu dari logika kita. Itu karena kondisi fisiknya sudah mulai menurun. Terus berhalusinasi lah pikiran kita. Jadi saya bisa mungkin kalau kita naik ke gunung itu berpikir secara positif, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi kalau memang ada dengar suara kayak gitu, kita logikkan jadi mungkin itu suara burung, mungkin itu suara ini. Udah ada suara hantu, ada suara kuntilanak. Kalau kita malah berpikir seperti itu, malah kan menjadi kenyataan. Malah jadi kan sebisa mungkin kita harus berpikir positif di sana, jaga sopan santun. Ya mesti kalau kita di sana sih enggak, ya bukan kita kurang ajar enggak, cuma kita seperti biasa kayak teman-teman di rumah.
kita bercanda, cara ngomongnya ya seperti di rumah enggak. Meskipun kita di tempat gunung, tapi kita kan enggak mengganggu mereka, enggak menantang. Kamu, siapa sing coba gini? Ayo metu. Kayak gitu. Itu namanya nantang. Jadi kita pokoknya dari awal niat mendaki gunung ya sudah mendaki gunung. Waduh, nanti ada ini, Malah kalau mindset kita seperti itu, maka akan menjadi kenyataan. Semua tergantung dari hati, perasaan kita itu bawaannya gimana ya Bang. Iya sih. Tapi kan saya pernah lihat video itu ada apa Bang, penampakan atau suara-suara gitu kan. Nah itu ya salah satu contohnya. Kalau saya sih sebenarnya ya kalau memang mereka bikin di YouTube kan, kalau ya mungkin salah satunya demi konten lah. Mungkin pengen banyak view yang menonton, penonton yang banyak, minat penonton. Tapi kalau saya pribadi sih gak terlalu suka sama memestikan sesuatu yang seperti itu, harus gak suka berarti. Jadi kalau ada suara ini saya ceritakan enggak. Kalau kita dari awal sama teman-teman itu sudah membuat perjanjian, nanti kalau memang kita diganggu, salah satu dari kita diganggu, gak usah diomongin, gak usah diutarakan, cukup dipendam dulu. Nanti kalau udah pulang nyampe di rumah baru kita ceritakan. Jadi kayak gitu. Jadi tidak mempengaruhi yang lainnya. Kalau kita memang, kalau salah satu cuma diganggu, aduh aku ketok iki, malah yang lainnya akan ikut merasakan takut, ya kan? Jadi lebih baik dipendam sendiri. Baru nanti kalau kita nyampe di rumah baru kita cerita, aku gini. Gitu. Kalau teman kita mesti kayak gitu. Iya. Intinya kalau di tim itu ya kayak gitu. Jadi kalau satu ngerasakan gini terus diceritain, pasti yang lain pada tahu, merasakan ragu gitu ya. Iya benar kan. Iya benar juga. Ya kalau saya sih pengen sih tahu rasanya mendaki itu, pengen. Coba aja. Tapi ya gimana? Sibuk sih, masih nanti insya Allah lah. Enggak, kalau pendaki itu ada dua macam. Dua macam pendaki. Satu, pertama kali kita naik gunung itu kapok. Yang kedua, pengen lagi. Jadi udah tahu rasanya, seperti ini rasanya, jadi pengen lagi. Ada yang udah pertama kali naik gunung terus dia kapok, waduh wes gak ikut lagi, saya enggak, kamu gini-gini enak tidur di rumah gini. Ada yang modelnya, wah ternyata naik gunung itu seperti ini ya, waduh kok enak ya. Nah, kayak gitu. Ya kan tergantung dari orangnya sih. Kalau bikin males tuh karena naik gunung pertama terus cuaca buruk, bisa jadi fisik gak kuat, mentalnya turun ya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau saya pertama itu naik gunung memang ya nggak terlalu itu ya. Kan saya pertama itu ke Gunung Pundak. Yang kedua baru kita ke Penanggungan. Nah yang di Penanggungan itu benar-benar cuaca buruk. Dan ya ngerti sendiri lah kalau orang-orang yang pernah naik ke sana itu miniaturnya Gunung Semeru. Jadi memang jalan itu kalau orang Jawa bilangnya tuh dengkul ketemu rai. Memang treknya itu gini ya, naik jadi benar-benar aturan ya, terjal treknya. Apalagi jalannya licin. Terus kalau pas kita pertama mendama masuk di puncak bayangan itu, kita mendirikan tenda selesai, ternyata saya itu badai. Jadi angin tuh kenceng banget, tenda sampai perasaan Anda tuh antara touring sama mendaki itu lebih senang di mana itu Bang? Antara mendaki dan touring? Kalau saya sih dua-duanya sama-sama suka. Kan kalau kita naik gunung kan sama aja, kita perjalanan juga touring juga. Jadi dari rumah ke destinasinya itu kan melakukan cara perjalanan juga, itu udah masuk touring. Jadi dua-duanya sama-sama suka sih sebenarnya. Gak bisa pilih salah satu. Pesan-pesan aja nih Bang untuk para pendaki baru atau orang yang pengen coba-coba mendaki. Pesan-pesan kalau saya sendiri sih bukan pendaki yang pro. Saya juga pemula. Gunung yang udah yang saya daki itu cuma ada berapa? Itu Jawa Timur, Pundak,
penanggungan itu 2 kali, buta 2 kali, terus kemarin itu buta 2 kali, terus gagal produksi bukan produksi gagal, Batu Jengger itu bukit itu bagus dia. Terus apa lagi, loran belum, loran sedikit ya. Kalau saya sih bukan mendaki bro, saya juga pemula. Jadi buat kalian yang ingin naik ke gunung, jagalah sopan santun. Terus mindset kalian kalau mau naik gunung itu ya udah naik gunung, gak usah mikir yang aneh-aneh. Waduh, nanti saya takut hilang, takut gini. Kalau kalian berpikir kayak gitu, malah akan terjadi sesuatu hal yang apa yang kalian pikirkan, ya betul. Jadi positifnya tuh ya tergantung dari kita. Jadi kalau memang mau lihat naik gunung, ya udah kita tujuan ke sana naik gunung. Kalau usah mikir aneh-aneh, di situ tuh intinya jalannya aja, nggak usah mikirnya. Ya. Tapi jalan terus tanpa dandan gimana tuh, Bang? Sakit Pak. Anjing. Oke, intinya itu buat pemula atau yang pengen naik gunung itu intinya pola pikir kita dulu, terus fisik kalau kalian memang benar-benar pemula ya, jadi 2 minggu sebelum kalian mendaki itu kalian harus jogging, fisik. Ya latihan fisik lah, penting. Biar enggak waktu naik itu enggak kaku atau kram di jalan gitu. Kalau pertama awal-awal sih pasti kram. Saya tuh sering kram. Karena antara pernafasan sama kinerja badan, terus suhu bakal naik, Bang. Ya mesti. Suhu dingin Mesti. Nah, satu lagi, kalau kalian mau, kalau kebanyakan pemula sih ya, kalau naik gunung itu pasti pakai jaket waktu trekking. Nah itu kalian sebaiknya nggak usah jaketan, karena meskipun dingin pas kita jalan itu badan kita tuh hangat, jadi mesti kemeringat lah. Terus enggak, kalau kalian tambah pakai jaket malah tambah keringat, tambah mobil, tambah dehidrasi nanti mah. Terus yang kedua itu kita harus tahu medannya seperti apa, kita harus cari tahu medannya seperti apa. Terus di sana tuh untuk kondisi sumbernya gimana. Kalau memang nggak ada sumber kayak di penanggungan ya, kalian harus bawa air itu dari pos pendaftaran itu, harus isi air yang banyak, karena di atas itu sudah nggak ada sumber, nggak ada air. Jadi kita harus benar-benar persiapkan matang-matang, jangan sampai kita kekurangan air, karena air itu penting, nomor 1 menurut saya. Tuh Abang nih, ini kan udah kolab kecil guys. Kita besar. Oke, untuk Bang Fit Motovlog, terima kasih untuk infonya guys. Sama-sama. Udah review. Untuk pertanyaan para pendaki awal atau pengen coba-coba mendaki, ya itulah keluh kesah dari Bang Fit MV semenjak dia menjadi pendaki. Untuk infonya Bang Fit, terima kasih banyak. Kita ketemu di collab selanjutnya, entah itu collab selanjutnya masih sendiri apa udah ada. Pertanyaannya itu dulu pernah bilang collab selanjutnya itu ada gini, tapi sekarang masih sendiri guys. Buat kalian yang pengen nemenin Bang Fit mendaki itu, buat ukhti ya akhi, ukhti, bisa tuh Bang Fit tuh komen di nanti kita satu tenda. Matamu sahkan dulu guys, jangan asal satu tenda, jangan mau, harus disahkan dulu, harus satu terap dulu ya, satu kursi baru satu tenda. Ya buat kalian yang pengen tahu Bang Fit, bisa tuh di komen di channelnya Bang Fit MV, dan jangan lupa subscribe juga guys, jangan hanya komen aja, biar sama-sama berkembang channelnya Bang Fit MV, dukung terus kontennya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya di Abi Baim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.